Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistyo Pratika Putra dari kelas MA 21C07. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak asasi manusia yang diberikan tugas oleh Pak Suryadi, mata kuliah PKN. Dan saya akan sedikit menjelaskan tentang hak asasi manusia yang menurut saya pahami dan saya tahu berikut ini tentang hak asasi manusia. Yang pertama yaitu pengertian HAM atau hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Negara atau bahkan setiap orang tidak berhak mencabut hak yang melekat pada manusia tersebut. Hakikat atau hak asasi manusia merupakan upaya menjaga keselamatan, eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan, yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Begitu juga upaya dalam menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi HAM. Menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah, atau aparatur pemerintah baik sipil maupun militer, dan negara. Dan berikutnya saya akan menjelaskan nilai-nilai dasar dalam hak asasi manusia atau HAM. Yang pertama yaitu kesamaan, yaitu nilai kesamaan dalam etika politik disebut keadilan. Keadilan adalah keadaan antara manusia di mana manusia diperlakukan sama dalam situasi yang sama. Nilai pertama yang harus dijamin oleh hukum adalah keadilan. Yang kedua, kebebasan atau inti kebebasan adalah yaitu orang atau kelompok berhak mengurus dirinya sendiri lepas dan dominasi pihak lain. Yang ketiga dan yang terakhir, kebersamaan, yaitu pengakuan terhadap solidaritas atau kesetiakawanan. Ini mengharuskan tatanan hukum untuk menunjang sikap sesama anggota masyarakat sebagai senasib dan sepenanggungan. Oleh karena itu, tatanan hukum mengharuskan kita untuk bertanggung jawab atas kita semua. Tidak boleh ada pembiaran apalagi dikorbankan untuk kepentingan penguasa. Selanjutnya saya akan menjelaskan bentuk-bentuk dari HAM atau hak asasi manusia. Yang pertama, hak sipil. Hak sipil terdiri dari hak diperlakukan sama di muka hukum, hak bebas dari kekerasan, hak khusus bagi kelompok anggota masyarakat tertentu, dan hak hidup dan kehidupan. Yang kedua, hak politik. Terdiri dari kebebasan berserikat dan berkumpul, hak kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan hak menyampaikan pendapat di muka umum. Yang ketiga, hak ekonomi. Terdiri dari hak jaminan sosial, hak perlindungan kerja, hak perdagangan, dan hak pembangunan berkelanjutan. Yang keempat dan yang terakhir, hak sosial dan budaya, yaitu terdiri dari hak memperoleh kesehatan dan hak memperoleh perumahan dan pemukiman. Proses humanisasi adalah kerja-kerja peradaban yang semakin mencipta hidup bersama semakin manusiawi, semakin menyejahterakan satu sama lain. Humanisasi dari apa kemana? Humanisasi dari saling memakan antar sesama bak serigala buas atau bisa disebut Homo homini lupus. Dan ini yang pernah dipraktekkan di era kolonialisme atau bahkan hingga negeri ini merdeka. Menuju humanisasi yang memperlakukan manusia sebagai manusia untuk bisa hidup berdampingan atau Homo homini socius dan beradab. Di sini saya akan memberikan visi kemanusiaan Indonesia, yaitu yang pertama, dari pidato yang menandai lahirnya Pancasila, peri kemanusiaan baru dipahami secara abstrak dan fungsional mendasari hubungan Indonesia dengan bangsa-bangsa lain di dunia.
Dalam kerangka hubungan internasional, dalam kursus-kursus yang disampaikan Bung Karno tahun 1958, diterbitkan Departemen Penerangan dengan judul Pancasila sebagai Dasar Negara. Kembali diulangi pentingnya peri kemanusiaan untuk nasionalisme yang tidak chauvinistik, artinya kemanusiaan menjadi dasar nasionalisme sehingga tidak terjebak pada primordialisme dan egosentrik yang sempit. Yang kedua, kemanusiaan yang dimaksud dalam Pancasila adalah kemanusiaan yang adil pada diri sendiri, terhadap sesama, dan terhadap Tuhan. Karena itu, kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung prinsip peri kemanusiaan atau internasionalisme yang terjelma dalam hubungan baik antar manusia, antar bangsa, tanpa terjebak dalam ego kesukuan sempit. Sementara yang dimaksud dengan beradab adalah martabat manusia yang dijunjung setinggi-tingginya. Dan saya akan menjelaskan pertanyaannya. Kemudian adalah kemanusiaan yang bagaimana. Pertanyaannya kemudian adalah kemanusiaan yang bagaimana, yaitu dimensi hubungan antar manusia yang menjadi syarat sebagai hubungan yang baik adalah keadilan. Adil berarti mengaku orang lain, mengaku dia sebagai manusia dengan martabatnya, dengan menghormati hak-haknya. Cinta itu mewujudkan hubungan antar manusia paling mendalam dan berharga. Tetapi kalau dia melanggar keadilan, dia bukan cinta dalam arti yang sebenarnya. Kejujuran yang tidak adil bukan kejujuran. Dan kebaikan yang tidak adil kehilangan harkat etisnya. Namun, keadilan itu sendiri tidak berdiri sendiri. Memperjuangkan keadilan adalah sikap etis apabila dilakukan dengan cara yang beradab. Tanpa sikap beradab, keadilan menjadi tidak adil. Itulah seninya sila kedua dalam Pancasila. Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan salah satu rumusan cita-cita dasar manusia yang paling indah dan mendalam. Jadi kemanusiaan hanyalah utuh apabila adil dan beradab. Baik, dari materi yang saya sudah sampaikan, saya dapat menyimpulkan bahwa basis paling bawah yang menjamin harkat etis manusia adalah keberadaban. Bertindak dengan tidak beradab demi tujuan baik pun adalah tidak mutu dan tidak etis. Misalnya orang yang memperjuangkan keyakinan politik dan keyakinan keagamaannya dengan cara yang tidak beradab justru merendahkan etika politik dan menghina agamanya sendiri. Sebenarnya banyak masalah dalam masyarakat kita sudah akan terpecah asalkan saja kita bertekad bersama untuk selalu bertindak secara beradab. Tak perlu dulu bicara akhlak mulia. Cukup kalau kita mau membawa diri sebagai makhluk yang beradab saja, karena keberadaan itulah yang membedakan manusia dari binatang. Jadi, kita mestinya bertekad untuk tidak pernah bertindak secara tidak beradab, secara brutal, secara kejam atau keji, secara beringas, dan secara kasar tak sopan. Tekad ini justru perlu dipegang dalam memperjuangkan yang baik. Misalnya, tindakan kasar dan brutal atas nama agama merupakan penghinaan terhadap agama yang diperjuangkan itu sendiri. Dan tak mungkin tindakan tak beradab dan brutal berkenan di hadapan Tuhan. Sekian penjelasan materi tentang hak asasi manusia atau HAM yang bisa saya sampaikan dan saya ketahui. Bila ada kurangnya dan salahnya saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.